Kita semua memiliki kesempatan yang sama dalam hal berpolitik, memperjuangkan atau diperjuangkan. Politisi memiliki kesempatan berpolitik selamanya selama ia mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Memilih bergabung atau tidak dengan partai politik adalah salah satu cara berpolitik untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi isu yang saat ini berkembang di tengah masyarakat. Dan Samara Amani memilih keluar dari PSI. Selama 5 tahun mengabdi di PSI sebagai Ketua DPP, per hari ini, 18 April 2022, saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI. Pasca pengunduran secara resmi melalui video si Samara, saya katakan sis supaya lebih dekat saja karena sebutan sis biasanya digunakan untuk perempuan dan bro biasanya digunakan untuk laki-laki di internal Partai Solidaritas Indonesia. Dan kita semua tahu ini adalah manajemen politik identitas supaya PSI lebih merasa dekat dengan kaum milenial. Pasca video yang sudah beredar di media sosial, banyak isu yang kemudian mulai mencoba dikembangkan, terutama terkait kedekatan suaminya dengan Pak Anies Baswedan sampai akhirnya berakhir di fasisme yang disebut keturunan Yaman. Mungkin pikiran kita karena PSI adalah partai yang paling getol mengkritisi kinerja Pak Anies selama Pak Anies menjabat. Tapi sebenarnya banyak hal yang menarik yang harus kita diskusikan di luar isu yang sudah berkembang saat ini. Kalau masalah saya pikir tidak ada ya, karena sampai sekarang hubungan mereka ini sedang baik-baik saja. Mungkin bahkan masih terjadi negosiasi antara PSI dengan si Samara. Tapi yang menarik, yang kita semua tahu bahwa hasil pemilu legislatif di tahun 2019, si Samara ini berhasil mengantongi 140.557 suara. Itu artinya ada kemungkinan saya katakan bahwa si Samara merasa kecewa karena dia tidak terdukung dengan sistem sehingga PSI tidak bisa mengantarkan si Samara untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat di DKI Jakarta. Ya, PSI secara garis besar pasti dirugikan karena saya yakin si Samara ini adalah kader terbaik di dalam internal PSI. Meskipun masih banyak kader-kader yang lainnya. Dia bekerja maksimal menyumbang banyak suara dan ada kemungkinan sampai saat ini masih terjadi dialektika antara PSI dengan si Samara. Ada komunikasi yang mana sampai hari ini kita tidak menemukan bahwa PSI mengambil sikap atau mengklarifikasi secara resmi di akunnya. Meskipun bro Giring dengan video membuka pintu dan si Chris juga membuat video dengan bijak untuk menanggapi ini. Jelas, saya pikir keluar dari PSI dengan alasan pribadi tidak sesederhana itu bro. Kita semua tahu bahwa dia juga mengatakan bahwa dia akan memperjuangkan isu perempuan di luar jalur politik. Dan ini sangat tidak mungkin, karena kita semua tahu bahwa memperjuangkan ide, gagasan, isu, apalagi aspirasi, yang terbaik adalah melalui eksekutif. Keputusan eksekutif ini berdasarkan partai politik. Sepertinya tidak mungkin memperjuangkan, menyampaikan aspirasi tidak melalui partai politik. Kebayang nggak bagaimana prosesnya? Yang terbaik, yang efektif ia melalui jalur partai politik. Kalau kita berjuang di luar itu sebenarnya tidak mungkin. Makanya saya pikir hari ini adalah momen pas si Samara mengundurkan diri dari PSI. Karena kita tahu semua bahwa pemilu legislatif itu berada di tahun 2024.
masih sisa 2 tahun lagi. Gak kebayangkan ketika si Samara kemudian keluar dari PSI, mendekati pemilu legislatif, dan dia bergabung dengan partai politik yang lain.